Teman-teman di Maro Channel, ketakutan yang berlebihan tentang kapan field collector datang justru jauh lebih merusak pikiran kalian daripada kedatangan field collector itu sendiri. Teman-teman, informasi kali ini benar-benar penting dan bisa dibilang ini sebagai bocoran krusial buat kalian yang saat ini sedang berada dalam posisi gagal bayar atau galbay di berbagai aplikasi pinjol. Jadi tolong simak pembahasan ini dari awal sampai selesai tanpa ada yang di-skip-skip, supaya kalian mendapatkan pemahaman yang utuh dan tidak gampang ditakut-takuti oleh ancaman kosong. Ini katanya ada beberapa field collector pinjol yang akan menyerbu daerah-daerah ini. Jadi yang galbay wajib hati-hati. Benarkah demikian? Banyak penagih yang mengancam akan melakukan penyerbuan masif. Hari ini kita buka bocoran jalur gerakan mereka secara logis. Sekaligus saya akan bagikan 3 taktik hukum tingkat lanjut untuk menghadapi mereka yang jarang sekali dibahas di channel lain. Di channel ini kita bahas tuntas. Karena memang di channel ini kalian akan selalu mendapatkan informasi terbaik, terupdate, dan juga terakurat. Sebelum itu, tentunya saya akan berikan update terbaru di grup P3N, Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara. Yang butuh dukungan, support, dan juga motivasi untuk galbay, yang belum tahu cara galbay, yang masih takut, yang belum berani untuk memulai galbay, silahkan masuk ke grup WA dan Facebook P3N, Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara. Masuklah lewat link yang sudah saya sematkan di kolom komentar video ini. Dan masalah galbay Anda saya jamin 100% selesai, aman, nyaman, dan tentram. Silahkan masuk, kita lanjutkan pembahasan kita. Ini dia infonya. Ada pertanyaan dari anggota baru kita di grup yang ketakutan dan dikejar bayangan. Ini biasanya anggota baru memang selalu menanyakan hal yang hampir sama. Dan mungkin Anda juga yang sedang menonton video ini sering bertanya-tanya dalam hati mengenai hal ini. Apa betul galbay di kredit pintar baru beberapa hari DC lapangan akan datang? Ini dari Muhammad Nau. Kemudian dijawab dengan Sika. Enggak, aku Jabodetabek aja mau 3 bulan baru didatangin kemarin. Terus ada Dewi yang menjawab lagi, memang kredit pintar banyak field kolektornya, tapi kalau mereka mau datang nggak perlu chat lagi, langsung aja datang. Kalau masih chat berarti masih ancaman. Ke lapangan itu kan butuh dana, masa sih baru 3 hari udah didatengin? Nah, ini yang mau saya jelaskan kepada teman-teman, supaya kalian teman-teman ini yang lagi galbay sekarang mengerti dan paham sebenarnya apa yang terjadi. Karena kalian yang baru-baru ini belum paham tentang hal ini. Bahkan yang lama juga masih bisa bingung tentang hal ini. Pertanyaannya tadi pertama, apa betul galbay di kredit pintar baru beberapa hari debt collector lapangan akan datang? Sebenarnya untuk turunnya debt collector lapangan, yang pertama harus 90 hari dulu. Kalau menurut aturan dan peraturan. Harus galbay dulu minimal 90 hari baru boleh didatangi debt collector lapangan ke rumah. Jadi kalau Anda galbaynya itu masih 2 hari, 3 hari, atau bahkan sekian minggu belum nyampe 2 bulan atau bahkan 3 bulan, Anda belum boleh dan tidak bisa didatangi oleh debt collector pinjol sebenarnya. Yang kedua, itu tergantung daerahnya. Kalau kalian yang ada di daerah perkotaan, terutama kota-kota besar di Indonesia, barulah kemungkinan besar kalian dikunjungi oleh debt collector pinjol. Itu pun untuk beberapa pinjol, karena tidak semua pinjol punya debt collector lapangan. Yang ketiga, kalau kalian masih di chat, diancam-ancam akan didatangi oleh debt collector pinjol, seperti yang disampaikan teman kita Muhammad Nau tadi itu, apa betul katanya kredit pintar akan datang sementara baru beberapa hari? Kalau kalian masih di chat, diancam-ancam akan didatangi, saya jamin 100% itu debt collector pinjol tidak akan pernah nongol di rumah kalian. Debt collector pinjol tidak akan pernah datang. Karena debt collector pinjol itu, debt collector pinjol lapangan itu tidak pernah memberitahukan kedatangannya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ngechat kalian itu, yang mengancam-ngancam kalian itu adalah debt collector yang ada di balik meja. Dia tidak bertugas untuk datang ke rumah kalian. Yang ketiga, itu hanyalah ancaman supaya kalian bayar. Kalau bisa mereka buat kalian bayar sebelum itu sampai ke penanganan debt collector lapangan, maka mereka dapat insentif. Nah, diancam-ancamlah sama mereka bahwa katanya akan datang. Kadang-kadang mereka mengancamnya malah mau bawa RT RW atau aparat lagi. Bahkan mau melaporkan kalian. Sebenarnya itu semua hanyalah ancaman. Cara untuk mengatasinya cuma satu, Anda tenang dan jangan terpengaruh dengan teroran para debt collector pinjol.
karena itu isinya hanyalah ancaman. Tapi kalau sudah tidak ada lagi ancaman-ancaman debt collector akan datang atau bahkan tidak ada lagi teroran, tiba-tiba hening, maka kemungkinan besar debt collector lapangan akan turun ke rumah kalian. Itu teman-teman. Jadi kalau masih diancam-ancam, masih diteror, berarti debt collector pinjol belum akan datang. Karena penanganannya itu belum sampai ke debt collector lapangan. Masih di debt collector. Baru setelah 90 hari atau paling tidak 2 bulan kalian galbay, barulah penanganannya itu masuk ke debt collector lapangan. Barulah debt collector lapangan turun ke tempat kalian. Jadi jangan takut kalau diancam-ancam mau datang. Berarti itu tidak datang, ya, itu aja. Tapi kalau sudah tidak ada lagi ancaman mau datang, berarti mereka sudah mau datang. Itu aja kuncinya, ya teman-teman. Baik, kita lanjut ke pembahasan kita. Teman-teman, perusahaan pinjol itu bekerja menggunakan kalkulasi biaya yang ketat. Berdasarkan data pergerakan di lapangan, berikut adalah pembagian wilayahnya. Zona merah itu adalah zona yang sangat rawan. Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi adalah pusat operasional hampir seluruh aplikasi pinjol. Field collector di sini sangat banyak dan mobilitas mereka cepat. Seperti yang kalian lihat tadi, yang kalian baca di slide tadi, salah seorang teman kita mengatakan setelah 3 bulan dia baru dikunjungi padahal dia ada di pusat operasional para debt collector. Nah, itu menandakan bahwa nasabah yang galbay itu tidak boleh dikunjungi sebelum 3 bulan gagal bayar. Nah, jika kalian galbay di aplikasi legal besar dan berdomisili di area ini, potensi didatangi itu memang paling tinggi. Tapi belum tentu juga semua nasabah yang ada di daerah ini didatangi oleh debt collector pinjol. Nah, selanjutnya, zona kuning. Zona kuning ini adalah rawan sedang. Kota besar di Pulau Jawa itulah yang termasuk kategori zona kuning. Kota besar seperti Bandung, Surabaya, Semarang, dan Yogyakarta biasanya dijangkau melalui kantor cabang pembantu atau kantor cabang pihak ketiga yang bekerja sama dengan pinjolnya. Pergerakan field collector di sini cukup aktif. Namun, umumnya mereka ini pergerakannya terbatas di area perkotaan saja, bukan masuk ke pelosok-pelosok atau ke kabupaten-kabupaten. Yang selanjutnya, zona hijau. Zona hijau ini adalah zona yang sangat aman. Ini biasanya kebanyakan ada di luar Pulau Jawa dan area pedesaan. Jadi bagi kalian yang tinggal di luar Pulau Jawa atau di pelosok desa, kalian bisa sangat tenang. Pinjol tidak akan mau merugi membayar tiket pesawat atau akomodasi field collector hanya untuk menagih sisa utang kalian yang belum pasti bisa kalian bayar dan sisa utangnya pun tidak seberapa. Jadi, jika kalian kebetulan berada di zona merah dan rumah kalian benar-benar didatangi, jangan panik dan jangan pakai cara lama. Gunakan 3 taktik cerdas dan legal ini untuk membungkam mereka secara elegan. Yang pertama, terapkan aturan batas teras. Banyak nasabah refleks mempersilahkan field collector masuk ke ruang tamu karena takut jadi tontonan tetangga. Ini kesalahan besar. Temui mereka di teras rumah atau halaman rumah depan saja. Jangan pernah izinkan mereka melewati pintu masuk rumah kalian. Secara hukum, rumah adalah area privat. Jika mereka memaksa masuk tanpa izin, mereka bisa dijerat dengan pasal penyusupan wadah, pasal 167 KUHP. Selain itu, membatasi ruang gerak di teras akan membuat mereka tidak nyaman berlama-lama dan mencegah mereka untuk mengintip isi rumah kalian. Yang kedua, terapkan metode 5 menit. Field collector sering menggunakan teknik memperlama obrolan agar kalian lelah, stres, dan akhirnya terpaksa menjam ke tempat lain demi membuat mereka pergi. Sejak awal membuka pintu itu, langsung batasi waktu mereka. Katakan dengan tegas, saya hargai kedatangan Mas, tapi saya hanya punya waktu 5 menit. Karena ada urusan keluarga yang harus segera saya urus. Silakan sampaikan intinya saja. Ini memotong skenario intimidasi mereka. Begitu waktu habis, sampaikan pernyataan penutup kalian. Segera masuk ke dalam rumah dan kunci pintu. Yang ketiga, alihkan ke jalur hukum, somasi tertulis. Kalian berhak meminta jalur hukum komunikasi dialihkan sepenuhnya ke bentuk surat menyurat resmi jika kedatangan mereka mulai mengganggu kenyamanan kalian. Katakan kepada mereka, mulai hari ini saya tidak menerima penagihan lisan di rumah lagi. Jika pihak aplikasi ingin menagih,
silakan kirimkan surat somasi resmi atau surat peringatan secara tertulis ke alamat saya. Dan saya akan balas secara tertulis juga. Berdasarkan hukum perdata, jika kalian sudah meminta jalur surat resmi secara tegas, maka kedatangan fisik yang terus-menerus bisa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena mengganggu ketentraman hidup kalian. Itu ada hukumnya dan ada aturannya. Jadi kalau kalian sudah meminta dihubungi secara somasi, mereka tidak berhak lagi untuk datang ke tempat kalian karena kalian dengan alasan merasa terganggu. Jadi teman-teman di Maro Channel, ketakutan yang berlebihan tentang kapan field collector datang justru jauh lebih merusak pikiran kalian daripada kedatangan field collector itu sendiri. Jika kondisi keuangan kalian saat ini memang belum memungkinkan untuk membayar, akui saja dengan jujur. Jangan pernah memaksakan diri mencari pinjaman baru atau melakukan gali lubang tutup lubang hanya karena takut didatangi penagih lagi. Fokus energi kalian untuk bekerja, bangkit secara ekonomi, dan penuhi kebutuhan pokok keluarga terlebih dahulu. Jika nanti dana sudah siap, kalian bisa menyelesaikannya langsung di aplikasi resmi dan bunga dan dendanya minta dihapuskan 100% lalu bayar pokoknya saja. Jadi nggak usah stres masalah bunga dan denda, nggak usah stres masalah kedatangan debt collector pinjol, nggak usah stres masalah teror atau slick OJK. Semua pada waktunya bisa kalian selesaikan. Terima kasih sudah menonton Maro Channel hari ini. Dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan bagikan video ini ke teman-teman lain yang membutuhkan kekuatan mental hari ini. Semoga satu atau dua atau beberapa orang lagi bisa terselamatkan mentalnya dengan kalian bagikannya video ini ke teman-teman atau ke orang lain atau bahkan ke grup-grup. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap tenang, sukses untuk kita semua, dan akhir kata saya ucapkan salam sahabat.